sebagai bahan kontenmu. Pulanglah urusi wargamu, jadi pengangguran karena wisata kamu matikan. Lagian apa hubungannya ya? Yang membuat kebijakan adalah Gubernur Jawa Barat untuk masyarakat Jawa Barat. Tapi kenapa yang protes warga Jogja? Kuliah, kerja di laundry. Gus cari yang lain. Sampai selesai sama aku biar bayarin kuliahnya. Maksud hati mau beli oleh-oleh buat tetangga, tapi ya nggak bisa lah. Orang kemanapun dirubung orang, penuh, banyak. Nah, Ibu kan jamu, saya racun. Boleh. Masya Allah, kita ngahu absen bahasa Sunda nama. Nyomang City People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang si Abu Bolos si Pakun. Itu lihat sendiri dua topi mangkok. In here always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan Cengklung. dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, Yes. City People. Nih Nyo, capek banget jadi Kang Dedi, capek banget asli. Jadi kan kemarin teh Kang Dedi teh ada undangan gitu ya di Jogja gitu, Ya. undangan dari Gus Miftah gitu. Belum datang aja udah muncul nih spanduk-spanduk dari oknum-oknum yang menolak Jogja kedatangan Kang Dedi. Meluncur dulu ini. Cus. Nih dari pandangan Jogja ya, ini muncul spanduk penolakan terhadap Kang Dedi, ibaratnya nggak boleh ke Jogja gitu kan, dari oknum yang nggak tahu siapa. Tapi tun warna dan desainnya kok kayak kenal, tapi ya udahlah ya. Ini ada spanduk ya. Selamatkan pariwisata dari Gubernur Pencitraan KDM. Jeki. Play. Desainnya mirip. Iya. Sama yang sebelum-sebelumnya ya, Mang? Iya. Nah, ini acaranya tuh ada konser kebangsaan sebagai ulang tahun Gus Miftah gitulah ya. Ada beberapa diundang tuh, ada Raffi Ahmad, ada KDM, ada Gubernur Kaltim, terus ada beberapa lagi yang Kang Dedi nggak boleh datang, ada spanduknya, ditolak katanya. KDM sudahi pencitraanmu, perekonomian wisata gulung tikar karena ulahmu. Background putih, fontnya mirip-mirip, warnanya ada merah, ada hitam. Kok kayak kenal pola-polanya tuh ya. Walaupun kalau yang di sini kan ada di bawahnya tuh Forum Wisata Jogja Jateng. Iya, katanya. diperjelas gitu. Cuma aku mikir apakah desainernya mirip-mirip atau kayak gimana, kok secara desainnya mirip gitu. Lanjut dikit. Lanjut. Di beberapa titik tuh, di Simpang 4 dan Kantungan tuh selamatkan. Itu dia. Padahal kan yang di stop teh studi tour di Jabar ya. Terus yang merasa dirugikannya itu adalah kalau kita lihat di sini yang paling bersuara ya agen travel yang ada di Jogja gitu. Iya. Sampai kalau kita lihat nih image ini meluncur. Cus. Nih dari Amu bin Mubarok yang ngefoto beberapa spanduknya biar kita baca bareng-bareng ya. KDM Gubernur Konten. Canhe keheula tuh. KDM Gubernur Konten, jangan jadikan DIY sebagai warga. Si anjing can beres, jangan jadikan DIY sebagai bahan kontenmu katanya. Dari Forum Wisata Jogja Jateng. Enggak, yang dilarang studi tour keluar Jabar teh kan siswa sekolah di Jabar. Iya. Terus kenapa Forum Wisata Jogja Jateng yang komplain gitu? Kecuali pelarangannya dilarang wisata di Jabar kedatangan wisata dari Jogja Jateng gitu. Ya ini kan yang dilarang siswa pelajar Jawa Barat
Iya, kalau yang dewasa-dewasanya mah ya Pek monggo. wae, kop wae, terserah gitu. Tapi kan ini berarti makin membuktikan yang sebelumnya jadi dugaan sama Kang Deddy sekarang perlahan-lahan terbuktikan gitu bahwa yang keberatan itu adalah yang keenakan meresin atau makanin duit siswa, di mana itu dari duit orang tua siswa. Iya. Poin itu yang Kang Deddy nggak mau gitu. Kan ini makin membuktikan. Iya. Selama ini udah ada jadwal pasti dari studi tour, jadi udah tahu ini ya nanti di bulan sekian nih pasti naik, nanti turun lagi gitu. Nah ketika kehilangan langganan ibaratnya gitu, ngamuk. Aduh liar aing mah. Nih, oke, ini shot yang berbeda ya. Nah, ini lagi. Deddy Mulyadi, jangan jadikan tanah Jogja ini sebagai bahan konten. Si anjing teh. Tar dulu atuh. Can beres TikTok suka gini. Sebagai bahan kontenmu, pulanglah urusi wargamu, jadi pengangguran karena wisata kamu matikan. Enggak mah. Kalau yang nonton dan ngikutin mah tahu, bahkan yang tadinya nggak punya kerjaan dikasih kerjaan. Enggak, yang minta studi tour untuk dihentikan itu teh kan terjadi kurang lebih 3 atau 4 tahun yang lalu saat ada tragedi bus itu ya, terus berduka juga kan. Terus banyaknya keluhan orang tua siswa gitu kan yang merasa berat banget itu harus terlilit Bang Emo gitu kan. Demi bisa ya study tour perpisahan atau apapun itu keluar Jabar gitu kan. Terus juga saat perjalanan, selama di jalan sampai pulang itu ada perasaan was-was karena kemarin-kemarinnya tuh ada case gitu kan yang kenapa-napa di jalan gitu. Akhirnya tercetuslah kebijakan. Gak terlalu berefek juga menurutku, maksudnya ketika sekolah angkatan yang gak studi tour gitu terus jadi pada bodoh-bodoh, udah gak juga ya mah lulus we gitu kan. Gila, maksudku se-ego itu ya nyedotin keringat orang tua siswa gitu kan. Iya. Liar aing mah iro. Tapi menarik ya ada oknum yang memasang penolakan terhadap Kang Deddy. Justru sebaliknya, warga Jogja malah menyambut, meluncur. Cus. Ninyo, ketika ditolak oleh para oknum yang kecewa karena studi tour di Jawa Barat dilarang gitu kan, tapi yang kecewanya di Jogja itu aku masih bingung. Tapi di saat itu juga ada warga yang malah happy ketemu Kang Deddy. Ceki Play. Ini kita lagi di Jogja. Sekarang jam 12 kita pulang lagi ke Bandung karena malam ada paripurna. Jadi di sini hanya sebentar, malam aja nginap. Ini warga Jogja ini. Asal Cilacap. Mana ini? Medan. Iya. Oh iya. Kita jalan-jalan mau makan siang. Habis acara ulang tahun pesantren Oraji. Sekarang kita mau pulang, ketemu sama warga sini. Alhamdulillah. Yang di rumah sekolah. Ini udah marah-marah, makanya semua pulang. Sininya cuma inget nginep aja terus jalan lagi. Harus kerja. Saya kan mimpin Jawa Barat. Tidak boleh meninggalkan rakyat saya terlalu lama. Ya salam dari Sakit. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya. Iya, terima kasih. Ya diterima sama warganya. Dan menariknya aku pikirin tuh gini, ini tuh kan oknum tahu kan berarti ada agenda Kang Deddy teh mau ke Jogja gitu kan, diundang sama Gus Miftah, ada ulang tahun tuh ya, nanti kita mungkin bisa kita play highlight acaranya. Terus kenapa nggak ngumpul aja mereka gitu yang mau berdemo gitu, sekalian
ungkapkan dah tuh unek-unek keresahannya gitu. Cuma spanduk doang, nggak bijil orangnya tuh ya, maksudnya gimana gitu, katanya resah gitu, protes gitu ya. Terus kenapa nggak muncul aja di malam ada acara. Terus ini juga sempat mencoba menyapa warga Jogja juga kan. Maksudku kenapa nggak ada gitu, terus buat apa spanduk doang gitu. Iya. Tolong lah. Buang duit doang ya. Iya, maksudku kan di sini ini warga aja pada bisa berdialog, berdiskusi gitu. Kenapa nggak menyuarakan langsung gitu? Coba, tolonglah, apa karena belum ada budgetnya buat ngumpul bareng-bareng atau kayak gimana? Heran nggak Iroh? Coba liur aing mah sok kayak ya wae. Padahal datang ke sini karena diundang, ada undangan gitu juga. Terus juga ya memang mungkin kebiasaan ngebantu warga masyarakat. Ada juga semalam teh yang dibantu nih meluncur. Cus. Nih highlightnya nih ya, jadi ada Gus Miftah yang nanya random ke salah satu pengunjungnya gitu, kebutuhan mendesak dan segala macamnya. Pengunjungnya sempat menceritakan sedikit kegiatan dia. Kang Deddy langsung respect, wah gila salut, langsung disamperin Kang Deddy yang take over, ceki-ceki. Play. Kebutuhan mendesak kamu apa hari ini? Kebutuhan mendesak kamu apa? Ngomong skincare tak antemi gue. Enggak. Skincare. Kebutuhan saya Heeh. mau bayar sekolah. Loh, sekolahnya siapa? Sekolah saya? Kuliah apa sekolah? Iya, bayar kuliah. Yang bayar apanya? SPP. Cek. SPP-nya berapa? 3 juta per semester. 3 juta per semester. Emang selama ini kamu dikirimi orang tuamu berapa sebulan? Aku di sini kuliah sambil kerja. Oh, kamu sambil kerja. Kerja apa? Aku kerja hujan laundry di. Apa? Kerja di laundry. Laundry. Udah satu tahun lebih. Oh, memang benar, hidup itu penuh dengan cobaan. Kalau penuh dengan cucian namanya laundry. Apa? Yaudah, kamu mau bayar SPP. Kayak gini aja, sebulan biaya hidup kamu berapa di Jogja? Karena selama ini aku kerja, jadi orang tua itu nggak ngirim. Jarang kirim. Kamu nggak pernah dapat kiriman? Enggak. Cius loh. Iya. Kalau kamu disuruh milih calon suami, pilih kayak Wahyu tadi apa kayak Kang Deddy Mulyadi? Paling ada 1 bulan itu paling. Aku takon apa? Kamu kalau punya tipe suami, pilih kayak Wahyu Widodo tadi, apa kayak Kang Deddy Mulyadi? Sesuai rencana Tuhan. Oh, sesuai rencana Tuhan. Bapak Aing dari pakai. Mau melamar kamu ini loh, lihat ini. Kalau ini anak Indonesia keren banget aku. Kuliah, kerja di laundry. Gus cari yang lain. Sampai selesai sama aku biar bayarin kuliahnya. Persoalan besok kamu milih orang lain, itu nasib saya. Minta nomornya. Drik. Minta nomornya, nanti mau kirim uang ke rekeningnya buat semesteran. Tak pikir modus. Ya, nggak rugi kan kenal sama saya? Enggak. Enggak. Sini, ke Hendrik. Nah, udah. Nanti, udah Gus, jangan sedih ya. Aku kagum banget soalnya kerja di laundry sambil kuliah. Pokoknya kamu nggak usah mikirin biaya kos, biaya jajan, biaya kuliah, tanggung semuanya. Oke. Nanti uang laundrynya kirimin ke bapakmu. Kan dilarang pas datang ada manfaat juga buat warga ini kan, warga Jogja kan, kayak gini gitu. Respect Kang Deddy ngelihatnya, wah ini pekerja keras, dibiayai sampai lulus. Coba coba yang larang-larang belum tentu kan. Yang ada keluar biaya buat print-print. Iya, yang larang-larang belum tentu mau ngebiayain kuliah salah satu warga Jogja gitu kan, sampai lulus gitu kan. Belum tentu. Yang larang ngeprint doang, masang datang juga kagak gitu kan. Padahal mah datang aja sok komplain gitu pas Kang Deddy jalan-jalan gitu, pas Kang Deddy mau menuju lokasi gitu. Maksudnya ya udah datangin gitu kalau memang bener-bener nggak cuman gagayaan spanduk-spanduk biar viral-viral doang gitu. Mana desainnya sama lagi. Liur aing mah. Coba kita kasih nextnya. Cus. Nih ada respon atau roasting dari Kang Ame buat yang masang spanduk ceki-ceki. Play. Pariwisata dari Gubernur.
Selamatkan pariwisata dari Gubernur Pencitraan KDM dari Forum Wisata Jogja. Yang dilarang study tour tapi yang protes forum wisata. Yang jadi pertanyaan, emang yang wisata ke Jogja itu adalah siswa dari Jawa Barat doang? Lagian apa hubungannya ya? Yang membuat kebijakan adalah Gubernur Jawa Barat untuk masyarakat Jawa Barat. Tapi kenapa yang protes warga Jogja? Kecuali ini mah ya, warga Jogja dilarang untuk liburan ke Jawa Barat, baru kalian protes. Atau sebaliknya, warga Jawa Barat dilarang untuk liburan atau pariwisata ke Jogja. Wajar kalian teriak-teriak seperti itu. Ini kan yang dilarang cuman siswa yang study tour doang. Lagian siswa yang study tour itu tidak setiap hari, setiap minggu juga kagak. Ya paling banter setahun itu 2 kali. Ini seolah-olah KDM yang membuat perekonomian wisata gulung tikar. Selamatkan pariwisata. Mentok-mentok 1 semester sekali gitu. Iya. Jatuhnya setahun 2 kali. Berarti selama setahun teh ngandelin hidup dari 2 kali studi tour doang gitu. Maksudku kayak ya emang gede, kalau kita lihat-lihat tuh cukup gede gitu kan. Cuman ya jangan jadinya bergantung sama si study tour doang gitu. Iya. Ini kan dilarang teh karena orang tua siswanya empot-empotan. Lu enak berarti dapet. Sekarang dibalik nih, selama ini orang tua siswa yang empot-empotan lu enak nih, sekarang dibalik. Iya. Orang tua siswa yang enak, lu empot-empotan. Ya akhirnya sebenarnya aku tangkap di sini ya udah dipaksa sesuai dengan target marketnya, ya lu pariwisata cari wisatawan. Betul. Nggak usah nyari siswa-siswa. Iya. Aya wae aing mah Iya, tinggal balik aja ke sesuai namanya ya, Mang ya, pariwisata ya pariwisata gitu kan. Kalau kemarin tuh study tour itu kayak bonusnya wisata yang lah dibungkus gitu. ini kan, dibungkus Iya. seolah-olah pembelajaran. Ya kayak bonus lah gitu. Heeh. Ini malah jadi kebalik gitu, malah jadi study tour yang dijadikan ladang utama buat pundi-pundi gitu. Liar begitu dicabut tuh wah komplain liar Iya. atuh tolonglah aku mah tuh ieu teh iroh liar aing mah. Menariknya itu perekonomian merosot, anjlok, terus pendapatan menurun sampai harus jual ini jual itu, gade ini gade itu, kan seolah-olah terdampak banget gitu ya. Tapi desain spanduk, nyetak spanduk, masang spanduk bisa liar Iya. aing mah sayang duitnya. Sewa sound bisa. Sayang daripada buat bayar desain nih ya, nyetak habis itu bayar yang masang gitu, mending disimpan uangnya buat Iya. makan, sayang. Kan lagi turun katanya. Iya. Liar aing mah. Kita kasih nextnya Cus. Nio, Ya. ada video dari Bosman Mardigu saat momen ini menunjukkan circle-circle-nya KDM nih, ngeri-ngeri terus humble-humble juga katanya, makannya di pinggir jalan ceki-ceki. Play. Kalau mau tahu pemimpin paling humble teh makannya ini. Orangnya gua nggak kasih lihat ya. Orangnya nggak usah dikasih lihat. Makannya tuh kayak gini nih makannya. Jadi makannya ya beginilah, soto, ayam gitu, kebayang kan? Nah ini teman-teman, kita nggak usah kasih lihat orangnya, tapi kalau ini yang ganteng Bupati Purwakarta. Kalau yang ini nggak usah dikasih lihat siapa orangnya ya, lihat makanannya aja. Nah, kira-kira. Kalau mau Gak perlu dikasih lihat juga udah pada nebak Kang Deddy. Soalnya beberapa kali di video KDM tuh ada momen yang tiba-tiba ada apa ini, ada kondangan, hayo datang gitu. Habis itu makannya duduknya bukan di tempat tamu tapi di tempat ibu-ibu yang nyiapin di belakang gitu. Jadi ya wajar, sudah biasa gitu. Ibaratnya warga Jabar udah nggak aneh gitu ngeliat Kang Deddy jajan-jajan pinggir jalan mah slow ya. Nih kita kasih nextnya nih. Cus. Nih, ini ada shot dari Om Jenyo. Sampai dikasih caption, maaf tetanggaku, kami tidak bisa bawa oleh-oleh dari Jogja. Katanya ya, sekalinya ke pasar KDM ya dikerubutin. Ya biar ketahuan gitu seberapa dikerubutin nih dari shot Om Jen kan dari belakangnya gitu kan. Di saat ada yang menolak Kang Deddy nggak boleh datang ke Jogja, tapi di satu sisi warganya malah happy gitu, malah menyambut antusias nih, ceki-ceki. Play. Kami mau apa? Bapak gue apa sekarang jadinya yang di ini? Iya. Iya. Ya, maksudnya kita mau belanja di Mariboro sebelum pulang, beli oleh-oleh. Tapi ya gimana mau bisa belanja, orang Mbak Dedinya dikerubutin. Coba lihat lagi.
Jadi nggak bisa sempat beli oleh-oleh, hampura ya, maaf ya. Jadi kalau nggak bisa beli oleh-oleh, mohon maaf karena baru juga selangkah, ya Pak Gubernurnya udah dirubut-rubut orang. Maksud hati mau beli oleh-oleh buat tetangga, tapi ya nggak bisa lah. Orang kemanapun dirubung orang, penuh, banyak. Whisky. Jadi Mulyadi, Regen Jawa Barat. Oke. You know Jawa Barat? Ya. Oke. Sampai bule yang nanya mungkin dikerumunin mulu siapa dia gitu karena Deddy Mulyadi. Harusnya the Governor of West Java ya. Iya. Where do you come from? Spain. Oh, Spain. Spanyol. Nice to meet you. Thank you. Cok, kira-kira bisa belanja nggak kalau begini? Nggak bakalan. Dijamin. 1000% nggak bakalan bisa belanja begini. Maksudnya kan mau beli buat tetangga kan ini. Kasihan si Om Jen, aduh gimana mau belanja kalau kayak gini mah kan butuh milih-milih, inget-inget dulu. Oh si tetangga si Ece ini beliin ini beliin ini. Ini kata Om Jen tadi baru selangkah dikerubutin, masuk pasar dikerubutin, coba tolonglah ya. Sampai bule aja heran tuh kayak itu. Siapa gitu? Kok dirubutin banget gitu. Iya tolonglah ya. Jadi gak mempan tuh dan gak mewakili tuh oknum-oknum tuh. Iya, Coba tolonglah. karena di lapangannya bisa dilihat sendiri. Iya pasang spanduk Kang Deddy seolah-olah kayak ditolak buat ke Jogja gitu ya. Warga Jogja mah happy-happy aja gitu. Iya. Ada lagi shot lainnya meluncur? Cus. Nih nyawa ceki-ceki. Play. Makan siang nih bosnya sama bosnya. Makan siang bergizi Full protein. Oh ya. Di pasar apa ini? Nah, pokoknya di Malioboro. Ini full protein. Ya, apa Gubernur? Susah dia mau makan, rumutin orang. Nanti orang tuh. Ya makan dulu bapaknya. Kasih tahu makan dulu. Ya. Nah, Ibu kan jamu, saya racun. Boleh. Masya Allah, kau ngahuap cek bahasa Sunda nama. tadi kan udah dihimbau ntar dulu ya makan dulu kata si bapak yang di belakang nih kayaknya pedagangnya gitu kan. Mungkin dimakan kelamaan kali nunggunya, akhirnya ini masih di tengah jalan masih ngehuap itu, masih nyuap gitu ibaratnya ya. Foto dulu itu ya. Tolonglah ya. Yang kayak gini kata oknum mah ditolak datangnya, coba biar nggak tuh. Nih kasih next lagi. Cus. Nih sesudah makan ada cuplikan yang diposting sama Om Jen ceki-ceki. Play. Ini Om Jen sebagai bupati. Kita ini bupati gubernur jangan merasa hebat. Yang hebat itu bukan bupati gubernurnya. Yang hebat itu rakyatnya. Jadi kuli gendong, tidur di emper kantor, emper pasar, tidak mengeluh, ya kan? Tidak protes-protes, menikmati hidup dengan baik. Bener nggak? Negara tinggal lopo. 1, rumah sakitnya kalau sakit nggak boleh bayar. 2, anak cucunya kalau sekolah harus gratis, ya kan? Syukur-syukur kalau sudah tua dikasih jaminan hari tua. Kalau sudah nggak bisa kuli gendong, makannya mau dari mana? Itu yang harus dipikirkan oleh kita yang jadi pemimpin. Dia jadi pemimpin tadi duitnya banyak, ya kan? Kebutuhannya nggak ada. Cari makanan yang enak, yang tidak enak tapi mahal. Cari makanannya kalau dia yang tidak enak tapi mahal. Kalau saya cari yang murah tapi enak. Saya cari perempuan cantik yang tidak besar biayanya. Selalu ada bobodoran ya di setiap nasihatnya, di setiap pidatonya gitu. Tapi ini ya bisa kita lihat nih dikerumunin. Jadi nggak valid tuh ya, yang masang spanduk itu nggak valid ya.
Mungkin Santai People juga kebetulan misalkan ada dari warga Jogja juga, boleh di info-info di komen gitu, apa benar gitu yang tadi disebut sama spanduk gitu kan. Kang Deddy nggak usah ke Jogja aja gitu karena gara-gara aturan pelajar dilarang studi tour gitu jadi berdampak ke Jogja gitu. Sok verifikasi di kolom komen Santai People. Ini kita kasih nextnya yo. Cus. Nih yo, ada warga dari TikToknya Denny Supriyatna, bukan Denny Mamang ya. Ini di repost sama Kang Deddy, dikasih caption biarin dijelekin juga karena kita makan emang orang jelek. Jadi sadar diri aja, ceki-ceki. Play. Tah kanu sok ngaku goreng ke bapak aing tah ieu satu bukti ti bapak aing tah. Jang kanu korban bencana di Kampung Cisayar Desa Mekarsari, Kecamatan Nyalinung, Kabupaten Sukabumi. Tah ieu bukti sanes omon-omon hungkul ieu teh tah. Bukti bapak aing, berkat bapak aing ieu tah. 20 unit tah di dieu teh di Desa Mekarsari teh. Nah, bukti ieu tah. Tah kanu sok karena di sosmed sempat ada kayak komplainan gitu, mana janji mau ngebangunin ini, mana mau janji mau ngebangunin itu gitu kan, nggak ada sampai sekarang. Nah biar dijelasin dulu, misalkan KDM mau ngebangun kayak begini nih, rumah bantuan buat yang kemarin kena bencana ya, oke, udah ready gitu ya. Tapi kalau pemerintah daerahnya, pemerintah setempatnya belum menjadikan prioritasnya, ya mau nggak mau ngantri. Nah kebetulan ini case-nya di Sukabumi, langsung naikin ke prioritas gitu, langsung diproses gitu kan. Mau gimana juga harus ada pengawalan dari ibaratnya pemerintah daerahnya gitu, daerah setempatnya gitu. Jadi ada yang nyalain Kang Deddy, mana yang ini belum dibangun-bangun. Ya tanya ke pemerintah daerah lu, jadi prioritas enggak? Kalau jadi prioritas mah ya udah langsung suntik nih. Karena kan yang mengawasi, yang mengeksekusi pemerintah daerah setempatnya. Itu dia, sabar Iroh, tolonglah, dan tanyanya ke Pemda daerahnya gitu. Liur aing mah. Kasih nextnya. Cus. Nih nyo, gimana nggak dikerumunin warga? Sampai ini ada konten kreator TikTok Asep Golun ya, yang ngasih caption, baru kali ini warga Jawa Barat bisa diskusi langsung dengan gubernurnya. Emang diskusi kayak gimana sih, ceki-ceki? Play. Di sisi cai lain dagang. Iya, cuma sebelah sana Pak. Ada motoran kawalungan. Kiosna bututnya. Pakai terpalnya. Terus kumaha maksudnya? Ya, dengekeun ya. Salila situ kuda kieu, jalanna butut, jukutna sisi jalan sakieu, naik kumaha jelema datang. Nah, jadi ini ada pedagang di dekat daerah situ, detailnya di mana memang nggak dapat informasinya gitu. Tapi ini lagi berdiskusi, Kang, dagangan sepi gitu, sedikit wisata yang datang ke situ di sini gitu kan. Nama Kang Deddy tadi sekilas, ntar kita lanjut part 2 part 3-nya ya, sekilas dikasih tahu nih, selama rumputnya masih tinggi-tinggi, kotor dan segala macam, lanjutannya ini muncul. Cus. Iya Pak, betul. Jadi lamun hayang dagangna laku, hiji situna kudu dikeruk, dua walunganana kudu dilebaran, tilu jalana kudu dialusan, empat jukutna kudu dibabadan, kalimana balungan sisi walunganana kudu dibinahkeun, kagenepna kiosna dialusan, katujuhna dagangeunana kudu ngeunah, kadalapanan nu dagangna kudu geulih. Jadi dikasih tahu satu, harus ini harus itu ya, kurang lebih harus dirapihkan, dibersihkan, warungnya harus dirapihin gitu, tempatnya harus bersih, rumput-rumputnya dipendekin, terus situnya harus dikeruk lagi, diperindah, dipercantik gitu kan. Keluhan dari pedagangnya sepi gitu, sepi pengunjung, sepi pembeli gitu. Yang terakhirnya mah tetap ada bercandanya, yang terakhirnya yang jualannya harus cantik katanya. Maksud pada sorak-sorak semuanya. Wah, yang menugale sungkul Bapak, bakal nyarangkeut ya.
Bala-balana geus diis. Arek kumaha payuna atuh kira. Ini bercanda yang jualnya nenek-nenek. Bangunannya doyong, bala-balanya dingin katanya bakwannya. Gitu gimana mau laku Iro? Itu tolonglah. Tetap selalu diselingi bercanda ya. Tapi poin plusnya di sini adalah balik lagi warga tuh seneng bisa berdiskusi, bisa mengeluh langsung sama pemimpinnya gitu. Jadi nggak berjarak ya Mang ya. Betul, mungkin pengalaman dari sebelumnya berjarak. Mau ada pengaduan harus banyak prosedur yang harus ditempuh. Habis itu tektokan langsung atau berdialog langsungnya belum tentu bisa gitu. Kalau ini kan ada program nganjangka warga ya, tiap nganjang itu di satu kota atau satu kabupaten itu, nah di situ jadi momen warga berkeluh kesah gitu. Akhirnya poin-poin inilah yang dijadikan para warga gitu melihat bahwa ini poin plusnya. Jadi gue ngerasa kayak oh bener loh gue punya pemimpin, gue bisa ngadu gitu, tinggal cek aja. Oh minggu ini nganjang ke warga kemana gitu, ke daerah sini. Kalau misalkan deket mau didatengin kayak waktu itu di kota Sukabumi, di kabupaten yang datangnya orang Sukabumi gitu kan. Terus di Kota Bekasi yang datangnya orang Cikarang, Karawang gitu, yang dekat bisa merapat gitu. Iya ini perubahan baru yang dibawa sama Kang Deddy, pola baru gitu. Tapi tetap aja yang namanya pihak yang kontra akan selalu tidak suka gitu. Susah kalau kayak gini menjadi sulit sekali. Ya harus maksudku ya kan ini bisa kelihatan ya dari yang sebelumnya perbedaannya ya, signifikansi perubahannya ya. Kalau di compare sama yang sebelumnya ini jauh lebih better, tapi tetap aja dirujak, disebut inilah, sebut itulah, ditolak ini ya, liar aing mah. Kontra aja pokoknya. Mentang-mentang jagoannya enggak menang. Liar aing mah. Ya udah mungkin segini dulu update hari ini. Besok ada update apa kita gas lagi sambil menunggu. Besok ada apa sekarang mah kita ke setting super. Lucer. Cus. Yes. Super thanks dari video 2 hari yang lalu ya. Karena kemarin kita ngaso dulu ya. Ada dari the one and only Kakak Saninata. Halo para laser dan haters, dengerin tuh podcast Om Ded. Betapa gak enaknya jadi KDM. Andai KDM gak perlu membantu warga, tentu KDM sudah hidup kaya raya, bisa berfoya-foya. Tapi kenyataannya KDM malah pakai uang pribadinya untuk membantu warga miskin. Contohlah kalau kalian bisa gitu ya, pasti bakal nggak mau juga kan. Iya gitulah habis. Terima kasih kepada the one and only Sultan Santuy kita Kakak Saninata yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya dan Mamang Abu Bolos Pakun yang linglung 2 topi mangkok cabut dulu dan ciao.